Pria pertama kali bertemu dengan tunangannya. Dia langsung melemparkan pisau lempar ke arahnya. Tak disangka, wanita itu bahkan tidak menoleh. Dia langsung menangkap pisau lempar itu. Pria itu merasa tidak terima. Dia segera melemparkan satu lagi. Lalu dia berjalan perlahan dengan satu pisau di setiap tangan. Pria itu berpikir, sekarang kamu tidak punya tangan lagi kan? Jadi dia melemparkan satu pisau lagi ke arah wanita itu. Tak disangka, wanita itu memutar pinggangnya. Dia langsung menggigit pisau itu dengan mulutnya, lalu mengarahkannya ke arah pria itu. Sebelum pria itu sempat bereaksi, terlihat dia mengambil belati dari mulutnya. Dia melompat ke arah pria itu. Sekarang pria itu akhirnya patuh. Dia tidak menyangka kakek kali ini mencarikan istri untuknya. Ternyata begitu hebat. Tanpa dia ketahui, dia adalah yang dikenal sebagai organisasi pembunuh terbesar di dunia. Pemimpin Citiansi. Tak disangka, karena sebuah kecelakaan jiwa berpindah ke Sujiazen yang sedang menuju rumahnya putri kaya. Di sini kakek mendengar suara dan masuk ke dalam melihat. Akhirnya ada orang yang bisa mengatur. Dia, cucu ini, sangat senang. Dulu dia sendiri yang berkata, asalkan ada yang bisa masuk, dia akan pergi untuk mengambil sertifikat. Sekarang harus memenuhi janji. Akhirnya raja kekacauan ini patuh pergi dengan wanita untuk mengambil akta nikah. Tapi dia sudah menikah, masih keras kepala. Harus membuat 3 peraturan utama dengan wanita. Pertama, kita hanya berstatus nama. Kedua, itu palsu. Jauh dariku. Wanita sepertimu tidak boleh disentuh. Akhirnya, yang ketiga belum sempat diucapkan. Dia sudah didesak oleh wanita. Langkah demi langkah terjebak di tepi dinding. Sekarang giliran saya untuk membuat 3 peraturan utama denganmu. Pertama, hentikan gaya hidup mewah dan sembrono. Itu tidak boleh membuat masalah. Kedua, harus pulang sebelum jam 12. Tidak boleh tidak pulang malam. Ketiga, harus mendengarkan kata-kataku. Setelah mengatakannya, dia tidak menoleh, langsung masuk ke dalam mobil. Ketika pria itu menyadari dia sudah menginjak gas dan pergi. Apa yang kamu lakukan? Saya belum naik mobil. Membuat pria itu marah. Bersumpah pasti akan membuat wanita itu terlihat baik. Lalu dia menggunakan semua kekuatannya untuk berlari pulang. Tidak ingin baru saja sampai di depan pintu, dia sudah mendengar lukisan kuno yang dia cari untuk kakeknya. Sudah tiba, pria itu melihat. Bukankah ini kesempatan yang datang? Jadi ketika kakek melihat lukisan itu, dia memuji tanpa henti. Dia sengaja meminta wanita itu untuk menyajikan teh kepada kakek. Suruswe, kamu benar-benar menikah dengan keluarga Wow. Kamu seharusnya menyajikan teh ini. Wanita itu juga tidak berpikir banyak, mengangkat cangkir teh dan memberikannya kepada kakek. Tidak ingin saat itu cangkir teh mulai bocor. Tepatnya menetes di lukisan kuno itu. Lukisanku, lukisanku, kamu. Semua wanita itu baru menyadari dia telah dijebak oleh pria itu. Cangkir teh ini sudah lama. Pria itu membuat beberapa lubang di cangkir. Suruswe, ada apa denganmu? Bahkan tidak bisa mengangkat cangkir teh dengan stabil. Meskipun lukisan ini tidak mahal, hanya lebih dari 10 juta. Tapi itu sangat sulit untuk dibeli. Wanita seperti ini ceroboh. Pemborosan mendatangkan malapetaka. Apakah kamu yakin ingin membiarkannya menjadi menantu keluarga? Wu sambil berbicara. Dia mengusulkan untuk bercerai dengan wanita. Namun wanita itu sama sekali tidak panik. Dia hanya melihat lukisan kuno itu dengan tenang dan langsung menyatakan bahwa ini hanyalah barang palsu. Tidak ada yang perlu disayangkan. Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah sesuatu yang saya beli dengan harga mahal, dengan uang sungguhan. Tanpa disadari, naskah asli lukisan ini ada pada wanita itu. Maka dia langsung menunjukkan sudut kanan bahwa barang asli seharusnya ada pola api. Tanda tersembunyi dapat dilihat dengan mengubah sudut pandang.
Namun lukisan ini tidak memiliki apa-apa, membuat pria itu terkejut. Sementara itu, televisi menyiarkan berita kematian wanita secara mendadak. Dan saat mengatur barang-barangnya, menemukan naskah asli lukisan ini. Setelah penilaian bersama oleh para ahli, menganggap naskah asli sang maestro yang telah lama hilang. Nilainya tidak dapat diukur. Mendengar kata-kata ini, kakek marah besar menghukum pria dengan kata-kata kasar. Berani menggunakan barang palsu untuk menipuku. Pria segera menjelaskan, dia juga telah ditipu oleh orang lain. Baiklah, otakmu tidak berfungsi kan? Lupakan saja, semua uang yang bisa dihasilkan di masa depan akan menjadi milikmu. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan penipuan manusia sekarang. Pria itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menutup mulutnya dengan patuh. Malam itu, dia marah dan mencari beberapa temannya. Pergi ke bar untuk minum, untuk melupakan kesedihan. Siapa sangka, setelah duduk sebentar, teleponnya pun datang. Siapa ini? Jam 12. Wanita, masih ada 30 menit sebelum batas waktu kembali. Aku akan membantumu mengurus mayat. Pria itu terkejut dan gelasnya langsung terjatuh ke lantai. Dia tahu wanita itu bisa melakukan apa yang dia katakan, tapi melihat banyak saudaranya masih di sini. Jika dia pergi begitu saja, bagaimana dia akan bertahan di masa depan? Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menemukan cara. Ambil senjata. Berikan semua senjata kepada tuan kecil. Jika dia berani datang hari ini, siapapun tidak diperbolehkan di kota laut ini. Siapa yang benar-benar berkuasa? Baiklah. Tak lama pintu dibuka, dan yang datang adalah wanita tersebut. Tiba-tiba ember jatuh dari atas. Tetapi ternyata wanita itu sudah sedia payung. Jadi air tidak sampai jatuh ke tubuhnya. Kemudian pria itu mengangkat jala. Tetapi wanita itu dapat mengatasi jala tersebut dan melemparkan jaring tersebut kembali ke arah teman-teman pria itu. Teman Wu, trik membosankan seperti ini. Sekali bermain dengannya sudah cukup. Tidak ada kesempatan kedua. Saudara perempuan ini terlihat cukup baik. Mengapa auranya begitu kuat? Hoye, pulang ke rumah. Aku sudah tahu wanita gila ini tidak semudah itu untuk dihadapi. Untungnya aku sudah menyiapkan rencana cadangan. Terima kasih sudah datang jauh-jauh. Pasti kamu capek. Jika tidak, duduklah dulu. Biarkan saya memijat bahu dan punggung Anda. Surwe, kamu. Aku sudah bilang tentang mengejar bayangan. Kangkang mengejar bayangan taktik manipulatif seperti ini. Jangan gunakan itu padaku. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Ada berapa orang di antara? Kenapa masih terdiam? Cepat pergi, ambilkan aku sebuah celana baru. Siapapun tidak diizinkan.
Saudara perempuan, tenangkan dirimu. Kakak Ye, dia minum terlalu banyak. Aku sudah bilang, tidak boleh. Suruswe, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Ayo pulang bersamaku. Dan jaminan bahwa setiap malam sebelum jam 12 harus pulang. Tidak boleh terlambat. Saya tentu saja tidak setuju. Jangan harap bisa mengaturku. Baiklah kalau begitu. Pilihlah. Entah selamanya duduk di sini atau pulang telanjang. Pilih satu. Kenapa tertawa? Semua pergi dari sini. Kamu naik dulu. Aku perlu mandi. Wanita itu akhirnya naik ke mobil dan teman-teman pria itu datang. Huye, apa kamu benar-benar menyerah? Ini terlalu menyedihkan, kan? Menyerah, mimpi. Nanti aku akan mengembalikan harga diriku dengan 2 kali lipat. Aku sudah menaruh bahan peledak. Lihat dia nanti. Apakah dia akan ketakutan sampai kencing di celana? Menangis memohon padaku untuk menyelamatkannya. Huye, apa kamu ingin meledakkan istrimu? Aduh sayang, itu palsu, hanya untuk menakut-nakutinya. Oh, tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus. Kekanak-kanakan, aku tahu dia tidak akan begitu tenang. Namun ternyata bom tersebut benar-benar akan meledak. Huye, barang palsu ini cukup mirip dengan yang asli. Hebat. Waktu cuma tinggal 20 detik menuju bom tersebut meledak. Tidak benar. Barang palsu tidak akan mengeluarkan asap. Ini tidak mungkin bom asli, kan? Apa asli ini tidak bisa membunuh orang? Cepat lari. Suruswe masih di dalam. Huye, kembali. Cepat lari. Apakah kamu mencari mati? Waktu semakin mepet. Cuma tinggal beberapa detik lagi hingga bom tersebut akan meledak. Suruswe. Pria tersebut sangat panik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tali silaturahmi kita tetap terjalin.